تبسمت الحياة لنا بحب ومن الله إذ جمع القلوب رأيتك غيمة تهمي صفاء وتهدي خاطري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di musyawarah ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian akan melanjutkan dengan majelis taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda serta menjadi sebab datangnya keberkahan dan kebaikan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau hingga di yaumil kiamat nanti. Amin. Jemaah musyawarah ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama mengenai laporan kelas musyawarah ikhlas pada sepekan ketiga di bulan Juni 2026. Pada laporan kas minggu lalu, saldo sebesar Rp737.902, lalu pemasukan sebesar Rp2.689.604, pengeluaran sebesar Rp2.772.604, sehingga sisa saldo kas TKN saat ini sebesar Rp654.902. Lalu ada pun laporan kas pembangunan musyawarah ikhlas per tanggal 20 Juni 2026, saldo awal sebesar Rp2.227.660, penerimaan sebesar Rp1.572.604, pengeluaran sebesar Rp6.581.000, sehingga saldo akhir untuk laporan kas pembangunan musyawarah ikhlas sebesar minus Rp2.780.736. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mushola al-ikhlas yang kita cintai. Untuk itu mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan dipenuhi keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan juga untuk saudara muslim kita, bagi yang sedang sakit maupun yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala semua kesulitannya. Ala hadiniya wa kuliniya iswariha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala falaiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan dan keselamatan kepada beliau beserta keluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau baik urusan dunia maupun akhirat serta senantiasa menjaga dan melindungi beliau dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu Islamnya Amr bin As. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh Bapak Ibu jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kehilangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala nabiyyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sadatul kiram wa sayyidat, Bapak Ibu jamaah salat subuh musala al-ikhlas yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT serta salawat dan salam kita senantiasa Allah sampaikan untuk baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kelak nanti berbalas syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak-Bapak yang muliakan, tadi tema yang akan kita sama-sama bahas pada pagi hari ini adalah tentang Islamnya salah seorang yang memusuhi Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin As. Nah, sebelum kita membahas ini, ada ayat yang saya kira tepat pesannya dengan tema kita kali ini, itu surah Al-An'am ayat 125 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rizqan alladziina la yu'minun. Maknanya, faman yuridillah, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, untuk diberi hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya itu lapang, hatinya itu nerima Islam, hatinya itu diringankan untuk menerima ajaran Islam. Wa may yurid ayudillahu, siapa-siapa yang ingin mencari kesesatan, maka Allah lapangkan jalannya menuju kesesatan. Dengan cara apa? Yaj'al sadrahu dhayiqan, Allah jadikan hatinya itu terhadap ajaran Islam itu dhayiq, itu sempit,
itu merasa repot, merasa susah, merasa berat. Harajan, payah, ya, payah. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit, mendaki ke langit. Ini ayat ini juga ditemukan oleh para saintis, para ahli astronomi, para ahli keluar angkasaan yang menunjukkan ternyata memang kalau seseorang tuh naik ke atas, tambah hilang, tambah kecil, bahkan hilang oksigen. Hilang oksigen, tambah patus, tambah kekurangan oksigen. Maka orang naik gunung, naik apa tuh potensi untuk ada istilah itu sih, hipotermia. Apa udah? Hipotermia. Maka hipotermia itu kan itu bisa orang sesak nafas dan itu Al-Quran sudah menyebut itu, meskipun sinyalnya seperti itu. Ka'annama yas'adu fis sama, hatinya sempit, hatinya berat seperti naik ke langit. Itu ada penemuan keilmiahannya ternyata. Itu oleh para ahli ada nilai-nilai atau isyad-isyad ilmiah. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Allah akan timpakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini ayat yang memberikan sekira pesan terhadap apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni tentang Islamnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana kisah lengkapnya itu beliau ceritakan sendiri. Riwayatnya itu beliau ceritakan sendiri bagaimana sejarah keislamannya itu. Nama lengkap beliau adalah Amr bin As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Amr bin Hashis bin Ka'ab bin Ghalib bin Al-Quraisy As-Sahmi. Jadi memang beliau orang Quraisy, orang asli Quraisy. Gitu ya. Ini nama nama panjang beliau tuh. Bapak-bapak, ini repot nih. Nyebutin nama orang panjang kayak gini nih. Amr bin As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Amr bin Hashis bin Ka'ab bin Ghalib bin Quraisy As-Sahmi. Orang Arab memang begitu. Dengan cara menyebut begini tuh tahu silsilahnya. Oh, itu berarti keturunan sih. Biasanya orang Arab itu minimal nama itu 3 layer, 3 suku kata. Sekarang nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau ngeliat nama anak-anak kecil kita nih, anak-anak ini, anak-anak modern lagi, namanya panjang. Itu sampai kolom, kalau ngisi nama itu kekurangan kolomnya, sampai panjangnya, semua pengen dimasukin ke situ. Ada ini pasangan-pasangan muda masih semangat. Kadang-kadang dia ambil dari kamus populer dari internet. Makanya gitu. Seperti ada nama, saya pernah ketemu orang tuanya, saya sampaikan. Siapa namanya? Namanya Zafir, tulisannya Zafir. Oh Zafir, saya bilang aneh namanya. Zafir itu uap neraka, saya bilang itu uap neraka. Ini katanya bagus, artinya menang, bahagia. Oh itu, kalau itu namanya Zofir tuh beda lagi gitu ya. Jadi bahasa Arabnya Zofir, dia panggil Zafir. Itu kan sifat neraka jahanam kan Zafir. Kadang-kadang anak muda kita sembarangan gitu ya. Gitu tuh. Gitu. Jadi semangatnya boleh dikonsultasikan gitu. Ini gimana nih, namanya bagus enggak nih? Gitu ya. Kalau nama orang-orang dulu kan simple ya. Namanya siapa? Namanya Saun. Nah gitu aja gitu. Namanya Saun mah itu kan. Gitu tuh namanya. Sekarang namanya panjang benar. Kebetulan kemarin kan lagi bagi rapat tuh ya. Di sekolah itu nama, masya Allah bocah namanya panjang begini, taunya dipanggilnya Aal doang, segitu panjangnya ya. Segitu panjangnya nama, udah bagus-bagus panggilnya itu jelek. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, nama itu penting. Sedikit ya sebenarnya. Selain dia itu nama itu doa,
Kelak nanti di akhirat, nama kita itu jadi panggil oleh Allah itu. Bayangkan kalau namanya Cemplon. Bayangkan kalau namanya Pengki. Nah, repot itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lihat sahabatnya itu namanya jelek, dirubah sama beliau. Namanya dirubah. Jangan pakai nama ini. Gitu tuh. Itu contoh ya. Di luar saya ada kawan kuliah di Libya tuh, Mahat apa namanya Saudi di Jakarta tuh. Dulu begitu masuk kuliah nama dia tuh Sakim Muslim. Sama dosennya ganti nama kamu, jangan Sakim. Sakim itu artinya lemah. Sakim itu artinya sakit. Muslim. Jadi muslim yang sakit. Jangan ganti namanya. Jangan Sakim, Salim. Artinya Salim, selamat. Nah, gitu. Kalau orang gitu langsung kamu ganti namanya. Nggak pakai acara nasi kuning, nggak pakai. Tapi itu penting karena nama itu doa dan nama itu nanti dipanggil di hadapan seluruh makhluk nama-nama kita waktu hisab nanti. Baik, kita lanjutkan. Kunyah itu sebutannya Abu Abdillah, Abu Muhammad. Artinya apa nih? Dia punya anak namanya Abdullah, dia punya anak namanya Muhammad. Maka disebutnya Abu Muhammad atau Abu Abdillah. Kadang-kadang orang Arab itu kalau nggak punya anak, nih penting nih, kalau nggak punya anak, maka dia dinisbatkan sebutannya kepada ponakan pertamanya. Contoh, Aisyah itu ada Ummu Abdillah. Padahal Aisyah kan nggak punya anak, iya kan? Istri Nabi yang punya anak kan cuma 2. Khadijah anaknya 5, 1 dari Maria Al-Qibtiyah yaitu Ibrahim. Aisyah, Hafsah, Zainab, dan banyak yang lainnya itu nggak punya anak dari Nabi, nggak ada anaknya dari Nabi. Maka dia berkunyah, dia disebut penyebutannya itu dia ngambil dari Asma. Asma itu adanya dia lain ibu, ponakan berarti anaknya Asma namanya Abdullah. Maka disebutnya Ummi Abdillah, itu Aisyah. Jadi kalau jangan kaget kalau Aisyah punya anak, nggak punya anak. Memang tradisi Arab kalau nggak punya anak dia nisbatkan dirinya kepada ponakannya yang pertama. Begitu. Jadi tradisi orang Arab itu Ummu Abu itu nama artinya ayah siapa, ibu siapa, ibu dari siapa, ayah dari siapa. Sama dengan kita juga di Indonesia tradisi banget kalau nyebut bapak atau ibu itu di kalangan ini begitu nih, ayah Ali gitu, ibunya Farhan, padahal nama ibunya bukan Farhan. Ibu Farhan, dia punya anak namanya Farhan. Ibu Farhan, bundanya Farhan. Itu tradisi di Indonesia juga sama. Baik. Kemudian lengkap. Kisah Islamnya Ammar bin As ini berdasar riwayat dan penuturan Ummu Salamah. Ya. Penuturan ini berdasarkan pengalamannya ketika ia berhijrah ke Habasyah, di mana Ammar bin As menyatakan keislamannya di sana. Ini menurut Ummu Salamah yang kelak nanti dinikahi oleh Nabi. Jadi Ummu Salamah itu sama suaminya hijrah ke Habasyah. Hijrah itu karena dia muslim, karena diintimidasi, diteror di Mekah, dia hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Sampai di sana suaminya murtad. Dia balik lagi nanti ke Mekah, Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baliknya bukan ke Mekah nanti, ke Madinah karena sudah hijrah. Jadi ya. Nah, pada waktu Ummu Salamah dan 60 atau ada yang pertama 12 hijrah itu, yang kedua 60 orang pergi ke Habasyah, hijrah mencari keselamatan dari intimidasi orang Quraisy. Nah, ketika di sana Ummu Salamah menceritakan tentang keislamannya Amr bin As. Nah, awalnya adalah hijrah ke Habasyah. Pada saat umat Islam mengalami tekanan dan intimidasi dari orang kafir Quraisy, orang-orang lemah, ditekan, disiksa, bahkan dibunuh, seperti keluarga daripada Umayyah, ya, terus Sumayyah itu keluarganya semua dibunuh, ya, ayah ibunya ditombak, sampai dia kemudian disuruh menjelek-jelekan nama Nabi agar selamat. Akhirnya dia menjelek-jelekan Islam dan nama Nabi. Terus dia menangis, mengadu sama Nabi.
dia dilepaskan, aku dilepaskan oleh siksaan orang Quraisy ini karena aku menjelek-jelekan namamu dan menjelek-jelekan Islam. Gimana ya Rasulullah dengan imanku itu? Apa kata Nabi? Sepanjang hatimu mantap kepada Allah, maka karena kau dipaksa maka tidak apa-apa. Nah itu juga itu jadi hukum bagi kita. Jadi kalau orang dipaksa itu hukumnya hukum nggak berjalan, hukum asli, hukum keterpaksaan, maka dimaafkan. Jadi apa namanya, keluarga itu kan keluarga syahid pertama ya. Jadi dia menangis mengadu kepada Rasul, kata Rasul di Al-Quran turun wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka ucapan-ucapan tadi yang kelihatannya murtad tidak dianggap sebagai kemurtadan. Begitu juga orang Islam nih, ketika diintimidasi terus-menerus maka Nabi perintahkan mereka untuk hijrah. Yang hijrah adalah sahabat-sahabat yang lemah itu, kamu hijrah dulu sana. Bukan Nabi dulu yang melarikan diri, tapi para sahabatnya dulu hijrah. Maka Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Sekarang kira-kira daerahnya daerah Afrika Ethiopia. Yang dipimpin waktu itu rombongannya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu anaknya Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya mereka datang ke Habasyah. Waktu itu raja Habasyahnya Najasyi. Najasyi ini sebenarnya julukan. Jadi bukan nama asli. Ya. Nama asli. Agamanya Kristen. Itu kan lupa tuh tadi. Jadi dalam bahasa Inggris ini Negus ya, Najasyi. Sikap Raja Habasyah terhadap para imigran, para sahabat muhajirin mendapatkan sambutan dan perlakuan yang baik dan terhormat oleh Raja Habasyah yang bernama disebut Najasyi atau Negus. Jadi kalau di Mesir kan Fir'aun, kalau di Persia kan Kisra, kalau di Romawi kan Kaisar. Nah, itu sebutan-sebutan. Kalau di kita di sini Sultan ya, Raja Pangeran, Raja Jawa, oh ya kalau ada Raja Jawa. Padahal pada waktu itu Raja Habasyah maksudnya dan kaumnya menganut agama Kristen. Padahal yang hijrah kalau bahasa kita cari suaka itu Muslim. Nah, orang-orang kafir Quraisy mendengar sahabat-sahabat itu hijrah, dia nggak rela. Nggak rela apa? Enak aja selamat. Pokoknya disuruh pulang supaya diintimidasi, disiksa supaya balik lagi ke agama semula. Pengennya begitu tuh. Mendengar para muhajir mendapatkan tempat dan sambutan yang baik di sana di Habasyah, maka para sahabat pemuka Quraisy mengirim 2 utusannya agar memulangkan mereka kembali ke Mekah. Nah, untuk upaya itu kedua utusan membawa hadiah atau sogokan, riswah. Riswah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Malaysia itu lembaga raswah, anti raswah. Jadi bukan raswah sebenarnya, riswah. Riswah itu sogokan. Untuk raja agar memenuhi harapannya, maksudnya ini utusan bawa hadiah banyak agar raja memenuhi harapan mereka mengembalikan orang-orang muhajir itu ke Mekah. Itu. Hadiah itu berupa apa? Kulit dan jumlah yang sangat banyak. Jadi waktu itu kulit itu bernilai. Kalau kemarin waktu korban kulit dijual atau dipotong-potong, dimasak, dibikin beduk, ya pokoknya begitulah. Kalau dulu berharga itu, kulit domba, kulit unta dan sebagainya. Nah, kedua utusan itu adalah Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Mughirah bin Al-Makhzumi dan Amr bin Al-Makhzumi dan Amr. Oke. Akhirnya utusan sampai di Habasyah. Ini Amr bin As dan Al-Makhzumi tadi ngomong ke rajanya. Wahai paduka raja, sesungguhnya kami, kata utusan tadi, ya, lebih mengetahui tentang mereka, celak mereka, aib mereka dan lain-lainnya. Maka serahkanlah mereka bersama kami untuk kembali ke Mekah. Kata utusan tadi, minta kepada raja supaya dikembalikan.
supaya jangan sampai emang selamat mereka, jangan sampai selamat mereka itu pengen disiksa sampai mereka balik ke agama semula. Maka raja mengatakan, demi Allah, tidak aku serahkan mereka kepada kalian karena mereka adalah tetangga kami. Itu kata raja. Kami akan tanyai mereka, jika mereka seperti yang kalian katakan, penuh celah, aib dan lainnya itu, orang-orang yang jahat, itu orang jahat, orang-orang pengkhianat, gitu. Maka akan kami kembalikan kepada mereka. Tapi jika mereka tidak demikian, maka aku akan tidak mencederai mereka, bahkan aku akan bela mereka. Jadi kata Najasyi, kalau benar mereka yang kamu duga celah, aib, penjahat, pengkhianat dan sebagainya, aku akan kembalikan kepada kalian. Tapi kalau tidak seperti yang kalian duga, maka mereka adalah tamu kami, layak untuk kami muliakan. Tuh, itu. Jadi tamunya dimuliakan. Raja berdialog dengan imigran, maksudnya imigran itu muhajirin, para pengungsi atau pencari suaka politik, suaka keamanan ya. Diikuti oleh uskupnya nih, berdialog dengan para uskup. Raja Najasyi, agama apa? Ini dialog dengan Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Ja'far ini ponakannya Nabi, karena anaknya kakaknya ayahnya Nabi. Jadi ponakan Ja'far ini. Agama apa yang membuat kalian lari dari kaum kalian? Maksudnya agama, keyakinan apa yang menjadikan kalian lari dari Mekah? Kalian kok nggak sepakat dengan penduduk Mekah dalam keyakinan? Tapi tidak juga memeluk agama kami. Tapi kalian tidak juga memeluk agama Kristen. Lari dari agama penduduk atau kota kalian ke tempat kami, tidak juga Nasrani, tidak banyak Nasrani. Agama apa itu? Bukan gitu-gitu. Ya. Atau agama yang lainnya. Kok nggak milih agama yang lain? Maka jawab nih oleh Ja'far bin Thalib, wahai paduka raja, semula kami adalah jahiliyah. Jadi itu jahat, berperadaban, dia membunuh anak, suka berperang dan segala kejahatan-kejahatannya. Penyembah berhala, minum minuman keras, memutus silaturahim dan berbagai kekejian, sehingga Allah mengutus Rasul dari kalangan kami yang kami kenal nasabnya, kejujurannya, amanatnya, dan keluhuran budinya. Ia mengajak kami mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Lanjutkan. Dia menyuruh kami bersikap jujur. Maksudnya Islam berarti kan Rasul mengajarkan untuk bersikap jujur, melaksanakan sholat, puasa, zakat, serta menyuruh kami agar meninggalkan perbuatan keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, menuduh wanita berzina, dan sebagainya. Maka kami mempercayainya, maksudnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Islam itu. Tapi kami justru karena kami Islam, karena kami masuk Islam, dianiaya kaum kami dan menyiksa kami agar kembali kepada penyembahan berhala dan perbuatan keji kembali. Ini kata Ja'far bin Abi Thalib menjawab pertanyaan Najasyi di depan Najasyi dan di depan para uskup yang ada di Ethiopia pada saat itu. Lanjutan dialognya. Ketika mendengar jawaban Ja'far tadi tuh, raja kemudian bertanya, apakah kalian membawa sesuatu yang diajarkan oleh Rasul itu? Coba bacakan untuk kami. Itu kata raja. Ketika mereka memaksa kami agar kembali kepada agama semula kami, maka kami menuju negeri Paduka. Kami lebih memilih Paduka daripada yang lain, agar kami bisa bertetangga dengan rakyat Paduka yang nyaman dan hidup bersama Paduka. Baik, siap, saya bacakan. Maka Ja'far membacakan surat Maryam. Bunyi awalnya Kaf Ha Ya Ain Shad. Gitu ya. Ini kan yang paling banyak, yang paling panjang ya. Jadi surat ini namanya ayat ini namanya ayat Fawatihus Suwar atau huruf muqatta'ah. Jadi kalau kita ketemu ayat-ayat yang modelnya seperti ini, Alif Lam Mim, gitu. Apalagi Yasin Shad.
ada satu huruf. Jadi gini Pak Wiyo, ayat-ayat Al-Quran yang pakai boleh begitu ada 5 macam. Ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, maksimal 5 huruf. Ini yang maksimal 5 huruf. Yang 1 huruf contohnya nun, terus sod, terus of, terus dot. Nggak ada. Nggak ada. Cuma itu aja. Yang 2 huruf Yasin, terus Toha, terus nggak ada. Hamim, tapi nanti Ain, Sin, Qaf. Tapi ada Hamim yang 2, ada Hamim yang 5 ya. Yang 3 Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Ro. Terus 3 tuh ya. Yang 4 betul. Alif, Lam, Mim, Ro. Alif, Lam, Mim, Sod. Itu 4. Yang 5 ini dia. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 28 surat. Persis jumlah huruf hijaiyah. Tuh. Nah, ini surat Maryam. Dia baca surat Maryam tuh. Baca surat Maryam. Ada mushafnya nggak waktu dibaca? Ada kertasnya nggak waktu dibaca? Nggak ada. Quran kan belum ditulis waktu itu, belum ditulis. Quran itu masih hafalan. Nanti zaman Abu Bakar baru ada ide. Zaman Umar baru dikumpulkan, zaman Utsman baru ditulis, zaman Nabi nggak ada, masih bertebaran dan masih ini pakainya hafalan. Baik, ketika raja mendengar pembacaan surat Maryam tadi yang dibacakan oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib, apa yang terjadi? Nah, sikap Raja Najasyi setelah mendengar apa yang dibacakan tersebut, Najasyi dan para uskup yang ada di depan mereka ini menangis. Karena surat Maryam itu kan bicara tentang Maryam, tentang Isa. Ya, dan mereka kan penganut itu. Menangis hingga membasahi jenggotnya dan ia berkata, Raja Najasyi berkata, rajanya namanya Abrom. Nama rajanya Abrom, lalu bergelarnya Najasyi. Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa, sesungguhnya ayat yang ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah dari sumber yang sama. Berarti Rasul yang membawa ajaran itu dengan Isa itu sama. Karena orang Nasrani kan meyakini Isa meskipun keyakinannya tentang Isa berbeda-beda. Gitu. Ada yang memahami sebagai Tuhan, ada yang memahami sebagai orang yang disucikan saja, ada yang memahami orang yang mulia saja. Yang memahami Tuhan yaitu yang Trinitas. Gitu. Pergilah kalian berdua, maksudnya nih Raja Najasyi ngomong kepada Amr bin As dan Asyami. Amr bin As dan yang Al-Makhzumi tadi. Pergilah kalian berdua, hai utusan, dan demi Allah saya tidak akan menyerahkan mereka pada kalian dan tidak pula akan benci dari mereka. Tuh, artinya ternyata orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang benar, yang baik, tidak sesuai dugaan mereka, dan keyakinan mereka ternyata sama pada beberapa poinnya. Lalu raja menyatakan begini. Sebentar. Ternyata Amr bin As nggak puas atas jawaban raja tadi. Mengatakan, wahai paduka, sesungguhnya mereka para imigran ini, para muhajirin ini meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan seperti keyakinan Anda. Kan gitu tuh. Maksudnya mau diadu domba nih, mau dipanas-panasin. Mereka ini tentang Isa menyatakan hamba. Kalau engkau kan kita ini orang-orang sini kan menyatakan Tuhan. Jadi nggak sama lah kira-kira gitu. Dan telah mengatakan tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang dahsyat. Gitu, bahwa
Bapak Isa nggak dibunuh, nggak disalib, tapi diangkat. Sementara mungkin orang Nasrani Isa disalib sebagai penebusan. Itu. Najasyi memanggil Muhajirin menanyakan tentang sikap Isa, tentang sikapnya, ya, Nabi Isa, tentang sikap mereka terhadap Nabi Isa. Kami akan mengatakan tentang Isa sesuai yang telah diajarkan oleh Rasul kami, itu kata Ja'far bin Abi Thalib. Dia Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya dan kalimatnya. Ini Al-Quran, ruhuhu wa kalimatuh, alqaha ilaih. Dan kalimatnya yang telah diturunkan melalui Maryam, seorang perawan suci. Begitu keyakinan, karena Al-Qurannya menyatakan begitu. Keyakinan Muslim begitu tentang Nabi Isa, ya begini nih. Dia adalah hamba Allah, abduhu wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuh lati alqaha ila Maryam. Gitu. Terus akhirnya Najasyi mendengar jawaban tadi. Najasyi memukulkan tangannya ke tanah dan berkata, Isa ibnu Maryam tidaklah berbeda dari apa yang kalian katakan kecuali sebesar lidi ini. Sambil memegang lidi, terus ada yang riwayat mengatakan menggoreskan di tanah, ya, menggoreskan di tanah. Artinya perbedaanmu dengan kami ini cuma segini tipis. Itu. Akhirnya Najasyi mengatakan kepada kaum muslimin, pergilah kalian hai para muhajirin, kalian aman di negeriku. Aku akan menjaga dan memelihara kalian. Siapa yang mencela kalian, maka dia akan celaka. Siapa yang mencela kalian, maka dia akan celaka, ya. Aku tidak suka menerima hadiah kepada muhajirin, kepada Amr bin As. Emas sekalipun bila harus melukai mereka. Najasyi berkata kepada pengawalnya, kembalikan hadiah itu kepada para utusan, bawa kembali ke Mekah. Saya nggak sudi untuk menerimanya. Itu luar biasa. Maka Raja Najasyi itu punya peran besar di dalam Islam. Nanti kita akan sedikit sampaikan Raja Najasyi bagaimana sikap Nabi SAW. Padahal Nabi nggak pernah bertemu sama Najasyi. Nah, versi Islamnya Amr bin As. Mendengar dialog antara Ja'far dan Najasyi, hal itu meninggalkan kesan yang dalam hati Amr bin As tentang Islam. Akhirnya justru dia sendiri hatinya yang lama-lama tunduk. Ya. Versi pertama mengatakan Amr bin As menyatakan keislamannya di hadapan imigran dan Najasyi atas anjuran Najasyi. Udah, kamu masuk Islam aja. Akhirnya Amr bin As masuk Islam. Bagaimana tentang Najasyi? Riwayat yang masyhur adalah Najasyi waktu itu langsung berikrar syahadat. Najasyi masuk Islam. Dalam versi yang lain mengatakan nanti dia diam-diam. Maka ketika kemudian masyarakatnya dikumpulkan karena masyarakatnya masih Nasrani, waktu itu ditanya untuk mempermalukan Najasyi nih. Maka Najasyi ketika ditanya agamamu sekarang apa? Maka Najasyi memberikan isyarat seperti orang Kristen kalau melakukan sembahyang, makan ini nih, kebaktian, kan selalu menunjukkan isyarat begini nih Bapak Ibu. Gini ya, nggak tahu lagi gimana gini ya, begitu ya. Jadi begini nih. Nah, itu tapi ucapan Najasyi ketika melakukan itu bahwa keyakinanku adalah Allah sebagai Tuhan, Isa dan Muhammad sebagai Rasulnya. Cuma dia dalam hati ngomongnya memberi syarat seperti itu, oh berarti masih Kristen. Padahal dalam hatinya Allah, keyakinanku Muhammad dan Isa adalah hambanya Allah. Gitu dia masuk Islam. Dan ketika Najasyi berikutnya nanti informasinya sampai kepada Nabi, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, wafat, meninggal, Nabi lalu melakukan sholat ghaib untuk Najasyi. Dan itu disebut sebagai sholat ghaib pertama dalam sejarah Islam. Waktu Najasyi meninggal. Gitu Bapak Ibu. Ini versi yang pertama, Amr bin As masuk Islam di situ. Berarti kalau dia menganjurkan masuk Islam, ada potensi, ada kemungkinan Najasyinya sudah Islam. Tapi versi yang kedua yang lebih masyhur adalah Amr bin As masuk Islamnya nanti tahun ke-8 Hijriyah.
Hijriah di Madinah, gitu, bersama, kemarin kan kita bahas ya bulan lalu bersama Khalid bin Walid. Bulan lalu kita bicara Islamnya Khalid bin Walid. Nah itu bersamaan, ketemu di jalan kira-kira gitu, menuju ke Madinah, sama-sama berikrar Islam di hadapan Nabi SAW. Ada yang mengatakan dia Islamnya di Habasyah, terus menuju ke Madinah untuk bertemu Nabi untuk lebih menguatkan sebenarnya sudah masuk Islam ini. Ya, baik, itu versi-versinya begitu. Mengapa menunda keislamannya? Ditanya, kenapa Anda tunda keislaman Anda? Ya, Az-Zubair bin Bakar bertanya kepada Amr, apa yang membuatmu terlambat masuk Islam padahal engkau cerdas? Nanti kita jelaskan apa bentuk-bentuk keistimewaan dari Amr bin As. Amr bin As mengatakan, kami bersama orang-orang yang lebih maju pikirannya dari kami. Sekarang nih maksudnya. Dan kami pun berlindung pada mereka setelah mereka tiada dan terserah kepada kami perhatikan dan berpikir barulah nyata di dalam menjadi nyata dan Islam pun masuk ke dalam hatiku. Ini kata Amr bin As. Nah sekarang keistimewaannya. Amr bin As itu diakui oleh Nabi sebagai orang soleh, diucapin oleh Nabi. Dia orang soleh. Wah kalau sudah disebut sama Nabi, jaminan itu Bapak Ibu. Apalagi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyara al-Mubasyara bil Jannah. Wah udah jaminan tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, gitu ya. Kita disebutnya nih Pak. Insyaallah. Amin insyaallah. Itu belum sudah dicariin nih. Dulu bapak-bapak jamaah al-Ikhlas mana sini gitu ya, sama Nabi nanti deh. Insyaallah. Ketika Amr masuk Islam, Nabi menyambutnya dengan gembira dan bersabda, Amr bin As adalah seorang mukmin yang saleh. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Amr bin As. Ya, itu sahabat-sahabat Nabi. Ini pujian-pujian Nabi kepada Amr bin As. Termasuk panglima yang dipercaya Rasulullah. Meskipun baru masuk Islam beberapa waktu, Nabi SAW mempercayakan memimpin pasukan dalam ekspedisi Zatus Salasil. Dalam pasukan itu terdapat sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, yang diangkat jadi komandannya Amr bin As. Karena Amr bin As waktu dia di Arab memang seorang ahli itu. Jadi ketika masuk Islam ya udah dikenal, gitu kan. Hal ini menunjukkan kecerdasan, kemampuan strategi dan kepemimpinan yang diakui oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ahli diplomasi dan politik. Sebelum masuk Islam, Amr dikenal sebagai diplomat Quraisy yang cerdas. Jadi andalan tokoh-tokoh Quraisy untuk berdialog, berdebat, ya, atau mendiplomasikan kebijakan para pemimpin Quraisy, tokohnya adalah Amr bin As. Setelah masuk Islam, kecerdasannya digunakan untuk kepentingan umat. Nah, gitu memang ada. Beliau mampu membaca situasi politik dan militer dengan sangat baik sehingga menjadi salah satu penasihat penting pada masa Khalifahan Umar bin Khattab. Bapak-bapak yang dimuliakan, salah satu jasa Amr bin As itu dia menaklukkan pertama nih di masa Umar nih, pertama menaklukkan negeri Oman. Bapak-bapak dengar dong sekarang Oman yang lagi heboh nih, ribut nih, gitu, yang dulu digempur sama Iran kemarin, gitu. Oman kan jadi pangkalan Amerika kan. Nah sekarang dia nggak mau lagi jadi pangkalan Amerika, itu berseberangan dengan Iran di penguasa Selat Hormuz, itu Oman. Apalagi yang ditaklukkan oleh Amr bin As itu Syria, kalau sekarang tuh Syam dulu namanya Syria, Lebanon, Palestina, itu oleh Amr bin As. Lalu yang paling besar jasanya dan dikenang sebagai dalam sejarah, Amr bin As itu disebut penakluk Mesir, Fatihu Misr. Jadi Mesir saat itu kan negeri besar, artinya negeri dikdaya betul. Maka bersama di kekuasaan Umar bin Khattab, Amr bin As menaklukkan Mesir. Maka dikenal kalau bilang Amr bin As Fatihu Misr, penakluk Mesir. Kemudian ini, prestasi terbesarnya adalah memimpin penaklukan Mesir pada masa Khalifah Umar.
Jadi bapak-bapak kan strategi yang dipakai oleh Amr bin As untuk menaklukkan Mesir itu, waktu itu Mesir dalam kekuasaan Bizantium. Jadi Kristen Bizantium dengan kekuasaan yang luar biasa, Romawi Bizantium yang besar sekali, nggak ada yang bisa menaklukkan. Apa yang dilakukan strategi oleh Amr bin As? Pasukannya sedikit dibanding pasukan Kristen Bizantium, maka dia pakai strategi yang saya baca. Strateginya itu apa? Dia datang dengan pasukan kecil sebelum menyerang Bizantium. Dia datang dulu ke pemimpin di Mesir, pemimpin Mesir. Apa pemimpin Mesir? Dia datang ke suku-suku, lalu kemudian berkongsi, mendakwahi mereka sehingga mereka masuk Islam, sehingga mereka kemudian dapat tambahan pasukan. Dan kemudian datang ke Makaukis, Raja Makaukis. Makaukis itu bapak-bapak yang bilang itu udah Raja Mesir, ya. Ini tapi raja kecil lah. Kalau itu kan Fir'aun udah nggak ada saat itu. Fir'aun udah nggak ada. Fir'aun habis pada masa Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu udah nggak selesai Fir'aun. Nah, Makaukis rajanya, lalu Makaukis waktu didakwahi Nabi, disurati oleh Nabi untuk masuk Islam, Makaukis tidak masuk Islam, tapi menghargai ajakan Nabi, memberi hadiah. Hadiahnya banyak sekali. Salah satu hadiahnya adalah 2 budak. Satu namanya Sirin, satu namanya Maria. Dari Kip, namanya Maria Al-Qibtiyah. Budak Maria Al-Qibtiyah ini yang kemudian dinikahi oleh Nabi sebagai istri. Wah, katanya kalau di cerita-cerita tuh katanya cantik sekali tuh Maria Al-Qibtiyah itu ya. Ya baca ya. Nah, kembali lagi tadi. Dia datang ke Makaukis yang dulu dakwahi oleh Nabi, belum mau masuk Islam, didakwahi oleh Amr bin As, mau masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya setelah dapat kekuatan besar oleh dari tentara Mesir itu sendiri, mereka kemudian melawan Romawi Bizantium. Maka Romawi kemudian kalah oleh Amr bin As. Disitulah dia mengukir, menorehkan prestasinya. Mesir takluk oleh Islam di tangan Amr bin As di zaman Umar bin Khattab. Termasuk ditaklukkan tadi saya sebut adalah Palestina. Jadi bapak-bapak yang kami lihatkan, waktu Palestina ditaklukkan oleh Amr bin As, Umar bin Khattab datang dari Madinah. Waktu datang di Madinah, tapi orang-orang Palestina yang sebagian adalah masih penganut Kristen, kan dia kekuasaan Syam tuh. Syam itu kan Romawi itu. Itu kemudian Amr bin As mengatakan Umar bin Khattab mengatakan kepada penduduk di Palestina itu, ketika kalian sekarang misalnya udah kalah dari Islam, kalian boleh hidup di sini dan kalian boleh tetap meyakini keyakinan kalian. Tidak harus masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam tentu ada lebih bagian. Kalau tidak masuk Islam, Anda harus bayar jizyah namanya. Apa jizyah bapak-bapak? Pajak. Anda masuk Islam bebas. Tapi kalau tidak masuk Islam, bayar pajak. Tapi Anda bisa hidup di sini dengan nyaman meskipun Anda beragama Nasrani. Karena senangnya waktu itu di gereja, Umar bin Khattab disuruh dipersilakan sholat. Waktu datang sholat, mau sholat, Umar dipersilakan sholat untuk di gereja, silakan. Apa Umar bin Khattab mengatakan? Sebenarnya saya mau sholat di gereja ini, tapi jangan sampai menjadi tradisi di kemudian hari, kalau kemudian saudara-saudaraku setelah aku ini, mereka nanti beramai-ramai menduduki gereja untuk dijadikan tempat sholat. Akhirnya dia nggak mau, saya nggak mau sholat, saya mau cari masjid. Nah, di zaman itu Palestina takluk dalam Islam dan Amr bin As wafat di Mesir. Sebelum wafat dibangun masjid yang sampai sekarang masih ada masjidnya, namanya Masjid Amr bin As. Nanti kalau kita ke Mesir sama-sama masuk ke sana ya, insya Allah. Amin, insya Allah benar tuh. Gitu. Betul insya Allah. Sebab kalau dari Mesir nyebrang dekat itu ke Palestina. Ya. Oke, lanjutnya dengan pasukan yang relatif kecil, ia berhasil mengalahkan kekuasaan Romawi Timur di Mesir. Setelah itu Islam menyebar luas di negeri tersebut. Startnya dari Mesir tadi, Islam menguasai Afrika. Ya, menjadi salah satu pusat peradaban Islam selama berabad-abad.
Oke, saya kira oke. Terus pendekatan Amr bin As kepada masyarakat. Nah, dari yang saya ceritakan tadi, terdapat kisahnya yang perlu teladani ketika menaklukkan tiap-tiap daerah di Mesir. Amr bin As seringkali berstrategi sebelum pasukan Mesir menyerang. Amr bin As berkata, jangan tergesa-gesa kalian, hai pasukan Mesir memerangi kami. Sebelum kami memberitahu penjelasan kepada kalian, kemarilah datang kepadaku Abu Maryam dan Abu Miriam. Jadi ini sebutan orang-orang untuk Mesir, untuk Abu Maryam dan Abu Miriam. Keduanya tidak jadi memerangi dan langsung menghampirinya dan akhirnya takluk di depan mereka. Jadi pakai strateginya sebelum diperangin, pakai diplomasi dulu. Pintar ya. Amr bin As kemudian menawari kedua orang tersebut dengan masuk Islam atau membayar jizyah. Karena sesungguhnya negeri Mesir masih ada hubungannya dengan Arab. Sesuai dengan sabda Nabi, jika kalian umat Islam ingin menaklukkan Mesir, maka berbuat baiklah kepada masyarakat Mesir, karena mereka memiliki ikatan tali pernikahan dengan Islam. Kenapa? Jalur orang-orang Kah itu jalurnya ke atas dari Ismail. Ismail alaihissalam adalah putranya Ibrahim dengan Hajar. Hajar berasal dari Mesir. Jadi ada ikatan emosional, ikatan nasab. Jadi kalian adalah saudara kami. Gitu. Tadi saya sebut Muqawqis masuk Islam, sudah tadi ya, sudah jelaskan. Amr menggunakan cara lain dengan mengancam delegasi pemerintah Mesir yang menghadap kepadanya yang bernama Muqawqis. Amr bin As mengancam jika tidak masuk Islam, masyarakat Mesir akan menerima kriminalitas hingga Allah sendiri akan memusnahkan perkara mereka. Mendengar hal itu, Muqawqis menjadi khawatir dan meminta masyarakat Mesir untuk damai dengan pasukan Amr bin As. Akhirnya sebagian besar masyarakat Mesir menerima untuk masuk agama Islam dan menemui pasukan Amr bin As. Nah, inilah kisah takluk dan masuk Islamnya orang-orang Mesir. Terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Islamnya atau sirahnya, sejarahnya Amr bin As? Kecerdasan adalah nikmat yang harus digunakan untuk membela kebenaran. Masuk Islam di usia dewasa tidak menghalangi seorang menjadi tokoh. Jadi jangan khawatir kalau dia masuk Islam sudah dewasa, sudah sepuh, nggak apa-apa. Apalagi punya pengaruh, gunakan pengaruhnya untuk membela. Kepemimpinan memerlukan strategi dan kebijaksanaan. Semakin tinggi kedudukan seorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika besar dalam dakwah tidak membuat seorang mukmin merasa aman, ya. Jasa besar dalam dakwah tidak membuat seorang mukmin merasa aman dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira pembelajaran dari kajian kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu jemaah terkait dengan apa yang tadi disampaikan, kami persilakan. Pak Susilo. Ibu-ibu ada? Ada Bapak atau Ibu? Ada. Oh, Pak Haris lah. Semoga Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan masalah hijrah, Pak Ustadz. Hijrah itu kan bukan satu atau dua orang, banyak lah ya. Apakah waktu dia mau hijrah itu sudah ada kesepakatan, sudah ada izin dan sebagainya? Terus kemudian pada saat hijrah, adakah yang nampung gitu? Dan itu kan bukan sehari dua hari ya, itu kan pasti ada yang nampung, yang menjamin dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua tadi saya dengar tadi Amr bin As memutuskan apabila tidak masuk Islam dia dikenakan pajak, ya, jizyah namanya. Apakah Amr bin As waktu itu sudah sebatas salah satu ataupun pemimpin yang sudah diputuskan ya, bahwa dia sudah memutuskan apabila tidak masuk Islam kamu harus bayar pajak, ya? Apakah itu memang tidak ada hal-hal yang maksudnya sudah ada ketentuan
atau seizin lah katakan gitu. Saya kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaris. Iya, kita bicara hijrah itu dalam konteks Islam, dalam sejarah Nabi maksudnya, itu ada tiga ya. Ada tiga. Pertama, hijrahnya sahabat ke Habasyah. Kedua, hijrahnya Nabi ke Taif. Ketiga, hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Kalau pertanyaan beliau, apa ada yang nampung? Kita lihat dari ketiganya itu berbeda-beda. Misalnya begini, pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah ke Madinah, sebelum terjadinya hijrah ke Madinah, itu Nabi kan setiap bulan Zulhijjah menemui orang-orang Khazraj, menemui orang-orang Madinah yang berhaji ke tanah suci Mekah waktu itu sebelum Islam sampai ke mereka, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nabi menemui mereka, dalam sejarah disebut di mana? Di Mina. Di Mina mereka ditemui oleh Nabi, lalu malam-malam karena Nabi waktu itu masih bersembunyi-sembunyi dakwah untuk di luar Mekah itu. Mereka minta berbaiat. Isi baiatnya adalah bersedia menampung Nabi, membela Nabi dan kaum muslimin. Setelah terjadi 2 kali baiatul ridwan dan baiat pertama ya, maka kemudian Nabi berhijrah. Jadi kalau yang ditanya apa sudah ada prolognya, pendahuluannya, kalau di Madinah sudah ada. Jadi 2 tahun sebelum Nabi berhijrah itu sudah ada conditioning dulu. Bahkan sebelum Nabi berhijrah itu Nabi sudah mengutus namanya sahabat Mus'ab bin Umair sebagai guru ngaji yang kemudian ternyata di sana mengkondisikan orang-orang Madinah masuk Islam. Sehingga informasi sebelum Nabi berhijrah sampai kepada Nabi, informasinya tidak ada penduduk Madinah kecuali keluarga itu masuk Islam atau sebagiannya sudah masuk Islam. Setiap rumah kecuali kelompok Yahudi. Kan gitu. Itu kalau konteksnya Madinah. Tapi kalau konteksnya Taif, Nabi tidak memberitahu sehingga begitu Nabi sampai di Taif bukan disambut kan? Disambit. Gitu tuh. Nah, tentang hijrahnya ke Habasyah sejauh ini kita belum dapat informasi apakah sudah ada kontak sebelumnya dan sebagainya. Tapi melihat kisah tadi memang rajanya begitu bijaksana. Begitu beragam konteks hijrah tentang apakah ada prolog atau tidak ada prolog sebelum peristiwa hijrah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Udah ya? Oh ya, Amr bin As. Kok dia meminta jizyah? Jadi perintah tentang jizyah itu bukan dari Amr bin As. Sejak Nabi SAW menaklukkan seperti itu. Kalau Anda masuk Islam maka selamat, kalau tidak mereka dilindungi sebagai biaya perlindungan, mereka membayar jizyah. Maka kafir dibagi 2. Ada kafir harbi yang diperangi, mereka nggak membayar apa-apa. Ada kafir zimmi, mereka kafir yang hidup di negara Islam, dilindungi mereka, hidup bebas di situ. Tapi sebagai konsekuensinya mereka membayar. Kalau bahasa kita kan baca pajak tuh, pajak. Saya kira gitu. Jadi itu bukan inisiasi dari Amr bin As, tapi sebelum itu sudah terjadi. Terima kasih. Ada lagi Bapak atau Ibu jemaah? Alhamdulillah cukup ya. Oh, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan udah ditentukan karena ada ketentuan mengenai bayar ya, jizyah. Nah, kalau memang ini bentuknya adalah hukum, kalau kita suatu saat katakan kita ini negara Islam, itu berlaku seperti itu atau memang tidak berlaku, ataukah memang itu adalah ketentuan dari Allah yang memang sudah dibuat di dalam Al-Quran? Itu saya kira untuk konteks zaman modern ternyata sebelum orang dipatok
diberlakukan jizyah atau pajak, semua negara hampir memberlakukan itu. Di negara-negara itu ada pajak. Bukan hanya orang yang hidup dengan keyakinan berbeda. Di Indonesia saja pajak pada semuanya. Orang ada beberapa negara yang tidak dipungut pajak. Brunei Darussalam itu tidak ada pajak. Gitu ya. Dulu tuh Kuwait. Tapi Kuwait ya. Dulu Saudi, sekarang Saudi pajak apa-apa. Sekarang sampai orang parkir aja sekarang bayar. Bayar. Jadi Saudi lagi gencar-gencar ngumpulin duit banyak buat pembangunan. Jadi saya kira tentang pajak itu sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Kalau di dalam Islam namanya zakat. Cuma memang antara zakat sama pajak beda. Beda. Jadi orang Islam yang sudah bayar zakat tetap aja bayar pajak. Indonesia. Jadi kalau kita bayar zakat dalam konteks keagamaan, kalau pajak dalam konteks pemerintahan. Meskipun pernah saya baca kalau ada perusahaan yang membayar pajak tetapi dia membayar zakat mal dari itu, maka saya pernah dengar ada angka pengurangnya dari zakat yang dibayarkan. Jadi pajaknya itu dikurangi dengan angka zakat yang dibayar. Itu kebijaksanaan dari pemerintah. Jadi kalau dia bayar zakat, ini zakat mal ya, zakat mal. Kalau zakat mal, maka pajaknya dikurangi angka itu. Itu yang saya pernah dengar begitu. Wallahu a'lam. Itu kalau posisinya kita Indonesia ya. Seandainya mungkin posisinya katakanlah Indonesia menjadi negara Islam gitu. Iya. Apakah itu yang namanya kita memang cukup membayar tadi zakat saja, sedangkan di luar daripada warga yang non muslim saya harus bayarnya tadi seperti tadi pajak. Betul. Jadi itu lebih pada dalam konteks syariat memang tidak ada ya jizyah tadi itu. Jizyah tadi kebijakan lebih pada kebijakan penguasanya. Lebih pada kebijakan penguasanya. Saya kira kalau misalnya kalau kita berkaca di Saudi tadi misalnya, di orang-orang Saudi dan orang kita sama saja. Orang-orang Saudi memperlakukan sama itu. Berlakukan sama. Orang Muslim itu selain membayar zakat, dia juga membayar pajak, kan gitu. Kalau dia sekarang kalau suatu pemerintah kan memperlakukan jizyah sebagai dana pengamanan, dana pemeliharaan, itu sah saja karena itu adalah kebijakan daripada penguasa. Kebijakan penguasa. Kalau secara syariat sih kita tidak melihat itu sebagai ada aturan yang baku dalam syariat. Karena dalam syariat adanya itu adalah zakat, kan gitu ya. Tapi itu amaliyah yang pernah dilakukan oleh Nabi saja seperti itu. Dalam Al-Quran sejauh ini kita belum mendapatkan apakah ada secara letterleh secara tersurat ayat tentang pengambilan jizyah tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya. Waktu sudah habis. Demikian untuk menutup majelis pada pagi hari ini, kami mohon kepada Pak Ustaz untuk berkenan berdoa untuk majelis. Semoga seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kullu dhanbin 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup majelis ini bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai majelis yang penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.